Salam pemirsa CVN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan dalam cerita buku ini dikatakan bahwa dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna. Kepada orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi cerita sangat menarik yang Nyonya Ellen G. White pesankan kepada kita. Dikatakan di sini bahwa Yesus adalah Alfa Omega, pencipta langit dan bumi, dan dia juga yang memberikan setiap pemberian yang baik dan sempurna untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi pada saat kita mengalami kebimbangan, kita harus ingat akan pesan Nyonya Ellen G. White ini. Dikatakan bahwa ada satu pusat daya tarik yang agung yang akan kita temukan pada saat kita ingin untuk dekat dengan dia. Karena pada saat kita dekat dengan dia, setiap kebimbangan yang kita miliki dapat membuat kita untuk memiliki kelegaan. Dan juga pada saat kita hancur, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Dialah yang akan membawa kita keluar dari kehancuran kita. Dialah yang akan membuat kita untuk bisa memiliki kesenangan lagi. Jadi tidak ada kehancuran yang membuat kita untuk tidak memiliki harapan untuk bertemu dengan Tuhan, kecuali diri kita yang menutupi jalan tersebut. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Penolong yang tidak pernah gagal. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sebagaimana gembala berjalan di muka domba-dombanya, ia sendiri menemui bahaya di jalan. Demikian juga Yesus dengan umatnya. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Jalan ke surga disucikan dengan jejak kaki juru selamat. Jalan itu mungkin curam dan kasar, tetapi Yesus telah menjalaninya. Kakinya telah meminjak duri yang menyakitkan, agar menjadikan jalan itu lebih mudah bagi kita. Setiap beban yang harus kita tanggung sudah ditanggungnya sendiri. Baik, pelajaran yang sangat menarik untuk kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa penolong yang tidak pernah gagal. Tuhanlah yang menjadi penolong kehidupan kita. Dia tidak pernah menjanjikan sesuatu kegagalan untuk kehidupan kita, tetapi yang dia janjikan adalah suatu kesuksesan, di mana pada saat kita hidup dekat dengan dia, maka kita akan memiliki penolong yang akan membawa kita kepada satu kesuksesan yang tidak pernah gagal. Tuhanlah yang menyertai kita. Sebab itu marilah kita jangan takut, tetapi marilah kita dekat kepada dia untuk kita mengerti bahwa dengan berjalan bersama dengan dia, kita dapat memiliki penyertaan yang sebenarnya itu. Jadi dicontohkan di sini dikatakan bahwa sebagaimana gembala berjalan di muka domba-dombanya dan ia sendiri menemui bahaya di jalan, demikian juga Yesus dengan umatnya. Yang artinya adalah pada saat domba-domba yang dituntun oleh gembalanya itu, dia akan terlebih dahulu berjalan untuk melihat apa yang akan terjadi di depan. Ada bahaya apa yang akan terjadi di depan. Sehingga pada saat dialami bahaya itu, maka domba-dombanya juga akan melihat untuk bisa memilih sesuatu hal yang baik. Begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan berada di depan kita, menuntun kita berjalan untuk kita bisa melewati setiap perjalanan itu. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu berjalan di depan kita. Bahaya yang dia sudah alami, dia bisa untuk mengalahkan semuanya. Sehingga pada saat kita ingin untuk jalan dengan dia, maka bahaya-bahaya itu dialah yang akan menanggung semuanya. Jangan kita pernah ragu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa berjalan dengan Tuhan kita harus diberkati selalu. Tetapi kita harus ingat bahwa berkat yang Tuhan titipkan itu tidak akan pernah terlihat pada saat kita berjalan dengan sungguh-sungguh. Karena pada saat kita berjalan hanya untuk menikmati berkatnya, maka kita akan memiliki satu bahaya besar untuk kehidupan kita. Karena ombak itu datang untuk menerpa kita masing-masing. Pada saat kita berjalan untuk menikmati berkatnya saja, maka kita akan mendapatkan terpaan dari ombak besar itu. Jadi melalui pelajaran kita diberikan pengetahuan bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita berjalan keluar. Jadi tidak ada gembala lain selain Tuhan kita yang akan membawa kita keluar dari kandangnya sendiri. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita masing-masing untuk kita belajar bahwa di dalam tempat kita berada itu adalah tempat di mana kita harus bertumbuh. Sehingga pada saat kita dibawa keluar, kita harus melihat bahwa semuanya adalah tuntunan Tuhan. Dia sudah melewati akan jalan itu sehingga kita juga bisa untuk melewatinya. Bahaya yang ada di depan kita, dia sudah ketahui, sehingga dia akan membuat kita untuk luput dari bahaya itu. Jalan ke surga disucikan dengan jejak kaki juru selamat. Jalan itu mungkin curam dan kasar, tetapi Yesus telah menjalaninya.
Kakinya yang telah memijak duri yang menyakitkan akan menjadi jalan yang lebih mudah bagi kita masing-masing. Jadi sangat menarik ya. Pada saat Tuhan ingin untuk umatnya melewati jalan itu, maka dia sudah terlebih dahulu berjalan di depannya. Sehingga bahaya-bahaya itu dia sudah melewati semuanya. Duri-duri atau ujian-ujian yang akan datang untuk kita manusia, dia sudah melewatinya semua. Jadi saatnya kita bisa untuk melakukan hal yang sama. Duri-duri atau ujian yang datang atau jalan yang kasar itu dan bahaya, kita bisa untuk melewatinya. Sebagaimana Yesus bisa melewatinya, kita manusia pun bisa melewatinya pada saat kita hidup dekat dengan Dia. Setiap beban yang harus kita tanggung sudah ditanggungnya sendiri. Sangat menarik ya. Beban yang kita miliki Tuhan sudah menanggung. Terus apa yang harus kita khawatirkan di dalam kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kita tidak memiliki beban lagi sebenarnya. Tetapi karena hawa nafsu atau keinginan kita masing-masing membuat kita untuk kembali melakukan hal yang salah. Meskipun kita ingat kita adalah manusiawi yang tidak pernah luput dari dosa, tetapi bolehlah kita berubah untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Memilih sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita bisa untuk melewati setiap ujian yang datang, setiap bahaya yang akan menerpa kita. Karena bagaimana Tuhan sudah berjalan di depan kita, maka kita bisa untuk melewati jalan itu. Meskipun sekarang ia sudah naik ke hadirat Tuhan dan duduk bersama-sama di tahta semesta alam, namun Yesus tidak kehilangan sifatnya yang penuh belas kasihan. Dewasa ini pun hati yang lemah lembut, menaruh simpati terbuka terhadap segala bencana manusia. Dewasa ini tangan yang sudah ditembusi paku diulurkan untuk memberkati dan lebih dilimpahkan umatnya yang ada di dunia, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jiwa yang telah menyerahkan dirinya kepada Kristus lebih berharga daripada pemandangannya, daripada segenap dunia. Juru selamat mau mengalami penderitaan di Golgota agar seorang dapat diselamatkan dalam kerajaannya. Ia tidak pernah akan meninggalkan seorang yang baginya ia telah mati. Kecuali pengikutnya, dia akan meninggalkan dia. Ia akan memegang mereka erat-erat. Baik, pelajaran yang sangat menarik. Tuhan sangat memiliki belas kasihan untuk kehidupan kita. Meskipun dia sudah kembali ke hadirat Tuhan, duduk di sebelah tahta semesta alam itu, dia masih memiliki hati yang lemah lembut dan simpati kepada bencana manusia. Di mana setiap apa yang kita akan hadapi, Tuhan sudah mengetahui. Meskipun dia sudah jauh dari kehidupan kita sekarang, dia sudah pergi untuk berada di dalam tahtanya sendiri. Tetapi dia seringkali melirik hati kita masing-masing. Dia melihat kita, apa yang akan terjadi di depan kita. Dia akan meluputkan kita semua dari bahaya-bahaya itu. Tetapi kita harus bergantung kepada Dia. Pada saat kita berjalan, kita tidak akan mengerti arah jalan kita. Tetapi melalui Dia, kita akan mengerti. Kita harus meminta dengan kuasa yang akan menuntun kita itu, sehingga kita meminta dengan sungguh-sungguh untuk kita memiliki kuasa itu. Karena pada saat kita memiliki kuasa itu, kita akan dituntun kepada jalan-jalan yang benar. Meskipun bahaya sekalipun, kita bisa untuk diluputkan dan melewati semuanya itu. Jadi Tuhan memiliki simpati yang besar untuk kehidupan kita. Dia tahu kita sebagai manusia yang berdosa, semanusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, tetapi simpatinya Dia mau memberikan kita pelajaran hari lepas hari untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak mau, Dia sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dia meninggalkan orang yang dia sudah mati itu, tetapi Dia mau untuk orang itu berubah. Orang itu bisa memegang tangannya erat-erat untuk tidak menjauh daripadanya, kecuali pilihan kita yang kita buat sehingga menjauh daripada hidupnya sendiri. Dikatakan di sini bahwa dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan sudah menjanjikan itu untuk kita semua. Tidak ada yang bisa membawa kita kepada kebinasaan kecuali diri kita sendiri. Tuhan sudah menjanjikan itu bahwa tidak ada yang bisa untuk merebut kehidupan kita dari Dia sendiri. Karena Dia sudah mati untuk kita, maka Dialah yang akan memegang tangan kita erat-erat. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita harus sadari itu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setiap harinya dekat dengan kita. Dekat dengan kita untuk menuntun kita kepada jalan-jalan yang sesuai dengan kehendaknya Dia. Dia tidak mau kita untuk melakukan kejahatan, tetapi pilihan-pilihan kita seringkali membawa kita untuk melakukan kejahatan itu. Jadi kita sebagai umat manusia, Tuhan sudah memberikan kita contoh. Marilah kita ikuti contoh-contoh yang Dia sudah berikan itu, supaya kita bisa memiliki pemandangan yang baik bagaimana kita untuk berjalan bersama dengan Dia.
Karena Juru Selamat mau mengalami penderitaan di Golgota agar seorang dapat diselamatkan dalam kerajaannya, ia tidak akan pernah meninggalkan seorang yang baginya ia telah mati. Tuhan sudah datang dan mengalami ujian di Bukit Golgota. Dia rela mati untuk umat manusia. Sebab itu dia tidak mau untuk apa yang dia sudah korbankan ini menjadi sia-sia. Sehingga dia memegang tangan kita erat-erat. Untuk kita tidak jauh daripadanya. Kita harus dekat dengan dia untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal itu. Kecuali para pengikutnya memilih meninggalkan dia, ia akan memegang mereka erat-erat. Kita sudah memilih untuk meninggalkan Tuhan itu sendiri, tetapi dia masih memegang kita erat-erat. Dia masih mau memanggil kita, ayo kembali untuk kita bisa hidup dengan dia. Dia berkorban untuk kehidupan kita, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau untuk berkorban bagi umatnya, untuk umatnya bisa mengerti akan penolong yang tidak pernah gagal itu. Karena orang yang menolong kita, dia bisa saja memiliki rasa untuk kita memiliki balas kepada dia. Tetapi Tuhan, dia adalah penolong yang tidak pernah gagal, tetapi dia hanya mau kita untuk hidup dengan dia, tidak memiliki jalan sesuai dengan kehendak kita. Melalui segala ujian kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah gagal. Ia tidak meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan, bertempur dengan kejahatan, dan akhirnya diremukkan dengan beban dan kesusahan. Meskipun sekarang ia bersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Aku adalah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku telah menderita kesusahanmu, mengalami pergumulanmu, menemui pencobaanmu. Aku mengetahui air matamu, aku juga telah menangis. Kesedihan yang terpendam sehingga tidak dapat dibisikkan ke dalam telinga manusia. Aku tahu, jangan pikirkan bahwa engkau kesepian dan ditinggalkan. Meskipun kepedihanmu tidak mendapat simpati dalam hati siapapun di dunia ini. Pandanglah kepadaku dan hiduplah. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 10. Baik, pelajaran yang sangat menarik ya. Dikatakan bahwa segala ujian kita harus serahkan kepada penolong yang tidak pernah gagal itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan, bertempur dengan kejahatan, dan akhirnya diremukkan dengan beban dan kesusahan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan datang untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang lega, di mana kita bisa merasakan hidup dengan dia itu adalah suatu kesenangan yang harus kita miliki secara manusiawi. Jadi setiap pencobaan yang kita alami, setiap pertempuran kejahatan yang kita alami, dan juga beban dan kesusahan kita, marilah kita meminta penolong yang tidak pernah gagal ini untuk tinggal di dalam hati kita, untuk kita bisa berjalan melewati semuanya. Meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Kita tidak melihat Tuhan, tetapi firman-Nya sudah memberitahukan kepada kita bahwa janganlah kita takut, tetapi Dia selalu menyertai kita. Perjalanan kehidupan kita masing-masing, Tuhan menyertai. Tuhan mengerti apa yang kita akan buat. Jadi marilah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Aku adalah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan sudah mati, Dia kembali bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Dia menang. Dia tidak mati sampai selama-lamanya, tetapi Dia kembali bangkit untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Dia bangkit membawa kemenangan itu, untuk membawa umat-umatnya yang sedang menunggu Dia untuk melakukan mujizat itu. Jangan pikirkan kesedihan yang terpendam sehingga tidak dapat dibisikkan dalam telingamu. Aku tahu, jangan pikirkan bahwa engkau kesepian dan ditinggalkan. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa jangan kita berpikir bahwa kita sendiri memiliki kesepian dan juga ditinggalkan, tetapi Tuhan ada di sekeliling kita untuk membuat kita untuk menjadi senang. Kita diberikan kesempatan untuk kita belajar. Pada saat kita mengalami kesepian, kita jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan ada di situ. Maka saat itu pun kita harus berkomunikasi dengan Dia. Di dalam kesepian kita akan dekat dengan Tuhan yang harus kita miliki. Jadi sangat menarik pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar bahwa meskipun kepedihan kita tidak dapat simpati dari dunia, tetapi melalui Tuhan simpati itu akan
kita dapatkan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setianya tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Dia mengasihani kita sehingga Dia mengatakan bahwa kita tidak akan goyang. Kita tidak akan berpindah kalau kita hidup dekat Dia. Pada saat kita hidup menempatkan Dia yang paling pertama, maka Dialah yang akan menolong kita untuk keluar dari setiap ujian-ujian yang kita alami. Karena Dialah yang akan menolong kita untuk memiliki rasa bahwa ada penolong yang tidak pernah gagal untuk membawa saya keluar dari setiap bahaya besar yang akan saya miliki. Meskipun seorang gembala sangat mengasihani domba-dombanya, ia lebih mengasihi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Yesus bukan saja gembala kita, ia Bapa kita yang kekal. Renungkan lebih dalam, jika saya telah memberikan hidup saya kepada Yesus, bagi Tuhan saya lebih berharga dari seluruhnya. Kira-kira berapakah total nilai saya di mata Tuhan? Kita kembali lagi menanyakan pertanyaan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Berapakah yang kita sudah lakukan untuk hidup dengan Tuhan? Jadi di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran bahwa seorang gembala dia mengasihi domba-dombanya, tetapi ia lebih mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan, yaitu kita sendiri. Tuhan mengasihi kita semua untuk kita bisa hidup dengan Dia, sehingga Dia menolong kita selalu untuk kita melakukan hal yang jahat. Yesus bukan saja gembala kita, tetapi Dia adalah Bapa kita yang kekal, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu Dia menuntun kita dari sekarang untuk mendapatkan kehidupan kekekalan itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.